Semangat pagi, kita jumpa lagi dalam Saat Teduh Pagi ini, edisi Senin 9 November 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Tuhan dan hikmat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami kembali dipersekutukan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memahami dan mewujudkan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Lalu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Roma pasal 2, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Amin. Dari Roma pasal 2 ayat 17 sampai 24, yang menjadi nats perenungan adalah Yakobus pasal 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Disimpulkan dalam satu tema, menjalankan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristiani, kita sering dituntut untuk tidak hanya bicara, tetapi menjalankan ucapan kita. Nasihat yang sama juga diungkapkan dalam kata-kata berikut. Jangan biarkan tingkah laku Anda bertentangan dengan iman yang Anda percayai. Pada kesempatan lain kita diingatkan untuk memastikan bahwa hidup kita selaras dengan ucapan kita. Jika perilaku kita tidak selaras dengan pengakuan iman kita, maka ketidakselarasan itu akan menghapuskan kesaksian Injil yang kita sampaikan. Seperti yang kita ketahui, Mahatma Gandhi tidak pernah menjadi orang Kristiani. Namun ia pernah membuat pernyataan bahwa kita, pengikut Yesus, harus memikirkan hidup dengan baik. Ketika diminta untuk menyampaikan pesan pendek, ia menjawab, hidupku adalah kesaksianku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu menjelaskan pesan Injil sejelas mungkin. Namun penjelasan yang paling jelas sekalipun tidak akan menenangkan hati yang mendengarnya bagi Tuhan bila kasih-Nya tidak menyatu dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku
sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, karena ia menempatkan dirinya sebagai teladan. Ia menulis dalam Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berdoalah agar seperti Paulus, kita bisa membuktikan iman kita yang menyelamatkan di hadapan dunia yang sedang menyaksikan hidup kita. Dunia sedang menyaksikan hidup kita. Apakah mereka dapat melihat Yesus dalam diri kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu seraya mengucap syukur untuk semua tuntunan dan penyertaan Tuhan di pagi yang indah ini, khususnya dalam saat teduh yang kami lakukan. Firman Tuhan telah menguatkan dan mengokohkan kami. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupan ini, untuk menyaksikan iman kami kepada dunia ini, sehingga melalui kehidupan kami orang lain dapat melihat Yesus dalam diri kami. Iya Bapa, kami pasrahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini. Tuntun kami, sertai kami, arahkan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Karuniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami mampu mengangkat pekerjaan kami, pelayanan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Berkenan Tuhan memberkati setiap usaha dan rencana-rencana serta pekerjaan kami. Kami pasrahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menopang dalam perjalanan kehidupan ini. Iya Bapa, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan pula yang akan memberkati, sehingga mereka pun tetap dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Jemaat-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan. Jemaat-Mu yang berduka, Tuhan hiburkan. Jemaat-Mu yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami saling membagi sukacita kebahagiaan dan saling menopang di dalam doa. Kami berdoa Tuhan buat majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi. Berkati mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka ke depan. Kami berdoa Tuhan membawa pemuda-pemudi-Mu. Berkati mereka, tuntun mereka menjalani masa muda mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, membawa pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19, pulihkan kota kami dari pandemi COVID-19, dan pulihkan kami semua dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan mampu untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Iya Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang terpapar. Kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat tim medis, berkati mereka dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Tuhan berkati sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ke dalam tangan-Mu perjalanan kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini harapan kami Tuhan, ini permohonan kami, sahuti kami. Kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang dan bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.